Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Yuda Kurniawan dengan NIM 20520100055. Di sini saya akan memaparkan tentang gempa bumi dari mata kuliah rekayasa gempa. Langsung saja, slide pertama, yaitu dimulai dari pengertian. Gempa bumi adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi sebagai akibat pelepasan energi dari dalam yang terjadi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan. Gempa paling parah terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Selain itu, gempa bumi bisa terjadi karena adanya pergerakan magma pada gunung berapi. Kemudian jika ditilik dari lokasi gempanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu hypocenter dan epicenter. Hypocenter yaitu gempa yang terjadi lokasinya terletak di bawah permukaan bumi atau di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua epicenter yaitu lokasi gempa yang terletak pada permukaan bumi, biasanya pada daratan. Untuk jenis patahan dibagi menjadi tiga, yaitu patahan normal. Patahan normal disebabkan gaya tekan maksimal secara vertikal, yaitu satu bidang batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. Kemudian ada tipe patahan balik, yaitu ditandai dengan salah satu blok batuan yang bergeser ke atas dan blok batuan lainnya bergeser ke bawah. Kemudian yang ketiga ada patahan geser, yaitu disebabkan gaya gesek yang membuat lempeng bergerak mendatar berlawanan arah. Sesar ini ditandai dengan arah pergerakan sejajar, yaitu bisa ke kiri maupun ke kanan. Secara umum gempa yang terjadi itu adalah patahan normal, adalah gempa yang paling umum terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab gempa. Kebanyakan gempa bumi disebabkan karena pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan atau pergerakan lempeng. Semakin lama tekanan tersebut semakin membesar dan akhirnya mencapai keadaan di mana tekanan tersebut tidak bisa lagi ditahan oleh pinggiran lempeng sehingga terjadilah gempa bumi. Seperti pada gambar ini. Pergeseran lempeng bumi bisa menyebabkan gempa bumi karena dalam peristiwa ini disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi juga bisa menyebabkan gempa bumi. Ya, ini penjelasan ini untuk tipe patahan balik. Yang di gambar ini patahan normal. Kemudian dua lempeng bumi yang bergerak saling menjauh akan membentuk lempengan baru di antara keduanya. Lempeng baru yang terbentuk ini memiliki prajenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk akan mendapat tekanan besar dari dua lempeng lama sehingga bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang besar. Penyebab gempa yang terakhir yaitu karena gerak lempeng yang saling mendekat bisa mengakibatkan gempa bumi. Pergeseran dua lempeng yang saling mendekat juga akan berdampak pada terbentuknya gunung seperti yang terjadi pada Gunung Everest, yaitu pada sejarahnya bahwa anak benua India yang menabrak benua Eurasia sehingga terbentuklah Gunung Everest yang sangat tinggi. Seperti contohnya seperti itu. Kemudian berdasarkan penyebabnya ini setidaknya ada 4 jenis penyebab adanya gempa bumi. Langsung saja yang pertama yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik bisa terjadi karena adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng secara mendadak yang memiliki kekuatan kecil hingga besar. Gempa tektonik banyak menimbulkan kerusakan bencana alam karena getaran yang kuat dan menjalar ke seluruh bumi.
Jadi kebanyakan gempa bumi yang terjadi terutama di Indonesia adalah jenis dari gempa bumi tektonik ini yang paling umum dan paling sering kita hadapi. Kemudian jenis yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Jika keaktifannya semakin tinggi, bisa menimbulkan ledakan yang juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Biasanya hanya terasa di sekitaran gunung berapi. Jadi kalau gempa vulkanik ini secara skalanya mungkin lebih jangkauannya lebih kecil daripada gempa tektonik yang bisa lebih luas dan lebih besar dampaknya. Kemudian ada tumbukan, gempa akibat tumbukan. Jenis gempa ini terjadi karena tumbukan benda langit, meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Namun gempa bumi jenis ini jarang terjadi. Kemudian ada gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhan. Gempa bumi runtuhan biasanya terjadi di daerah pertambangan atau kapur dan jarang terjadi juga dan sifatnya lokal, jadi tidak seberbahaya gempa bumi tektonik. Lalu ini yang cukup penting, yaitu langkah yang harus kita lakukan jika terjadi gunung berapi. Untuk yang pertama adalah saat kita di dalam gedung, yaitu segera menjauhlah dari kaca, benda gantung, furnitur besar lainnya yang bisa jatuh. Hindari benda yang bisa jatuh seperti ini. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing yang berjatuhan. Misalnya kita bisa mengambil helm atau bantal dan lainnya untuk melindungi kepala. Kemudian jika Anda di tempat tidur, tahan dan tetap di sana. Lindungi kepala Anda dengan bantal. Lebih kecil kemungkinan terluka jika berlindung di tempat Anda berada. Jangan berdiri di depan pintu, Anda bisa berlindung dengan lebih aman di bawah meja. Karena di pintu itu kemungkinan runtuhan bangunan lebih besar. Dan jika di bawah meja, kemungkinan besar kepala kita akan lebih terlindungi daripada di tempat lain. Kemudian jika kita berada di luar ruangan, yang pertama adalah menjauh dari gedung, saluran bahan bakar, maupun gas. Bahaya terbesar dari puing-puing yang berjatuhan berada tepat di luar pintu masuk dan dekat dengan dinding luar bangunan. Jadi usahakan menjauh atau lari dari bangunan, terutama di dekat pintu masuk. Kemudian pergilah ke area terbuka jauh dari pepohonan, tiang telepon, atau bangunan. Ini sama agar kita tidak terkena runtuhan dari pohon atau tiang ataupun bangunan itu. Setelah berada di tempat terbuka, turun posisi tubuh yang lebih rendah dan tetap di sana sampai guncangan berhenti. Jadi sebaiknya kita tiarap di tempat yang terbuka yang aman dari runtuhan, entah itu bangunan dan sebagainya. Kemudian area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.